Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di channelnya Ridwan Bintang, channel seputar bonsai tentunya ya teman-teman. Baik teman-teman, kali ini saya punya satu bahan dari jenis beringin lokal ya. Saya di sini akan sedikit share ataupun lebih tepatnya ingin berbagi dan meminta pendapat dari teman-teman yang sudah lama ataupun berpengalaman dan mempunyai rawatan di rumah dari jenis beringin lokal yang punya kendala seperti yang saya alami seperti ini ya teman-teman. Jadi daunnya ini banyak yang mengkerut, menghitam. Jadi di ujung-ujung daun tunas mudanya ini banyak yang mengkerut, menghitam seperti ini ya. Bahkan di dalamnya itu ada banyak sejenis hewan hama ya, entah apa ini, entah hama apa. Jadi daunnya itu mengkerut, menghitam, jadi tidak muka seperti ini ya. Jadi daunnya banyak yang menghitam. Nah, di sini saya ingin pendapat dari teman-teman yang mungkin pernah mengalami kendala seperti punya saya ini. Entah karena apa, mungkin salah satu penyebab karena memang si pohon beringin ini saya simpan di tempat yang agak kurang sinar matahari ya. Karena ini terhalang oleh benteng rumah. Jadi di pagi hari itu sekitar pukul 10 itu belum mendapatkan sinar matahari ya. Nah, sekitar pukul 10 lebih baru ini terkena sinar matahari langsung ya. Nah, seperti ini jam 9 lebih, hampir jam 10, ini belum sinar matahari itu belum sampai ke pohon ini ya. Bahkan nah ini baru sampai di sini sinar mataharinya. Ini pukul 10 kurang. Nah, ini kena sinar matahari sekitar pukul 10 lebih sampai pukul 14 ya, atau pukul 2 sore baru kena sinar matahari. Dari pukul 14 itu sudah tidak terkena sinar matahari lagi ya, karena sudah terhalang oleh dinding rumah yang ini ya. Jadi mungkin karena itu kendalanya, tapi siapa tahu ada kendala yang lain. Karena sudah pernah saya disimpan di tempat yang agak terbuka pun masih tetap ada daunnya seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman, daun tunas mudanya mengerut dan di dalamnya banyak hama seperti ini. Siapa tahu teman-teman bisa ngasih masukan kepada saya cara membasmi ataupun cara untuk mengantisipasinya ya. Karena sudah sering saya pruning masih seperti ini teman-teman. Nah, kita akan bawa ke tempat yang agak terbuka. Kita akan coba pruning lagi dan kita akan bersihkan dari gulma-gulma, rumput-rumput ya. Karena ini disimpan di tempat yang agak teduh sehingga banyak rumput-rumput seperti ini ya. Karena ini sebetulnya ini apa ya, bonsai pertama saya ini. Sebelum saya di bonsai kelapa, saya punya bahan ini dulunya sebesar ini ya. Saya iseng-iseng aja bawa dari kebun yang nempel di pohon teh. Nah, ini termasuk bonsai kambium pertama saya teman-teman. Oke, kita akan bawa ke tempat yang terbuka. Kita akan eksekusi, kita akan coba pruning. Kita lihat daun-daun yang mengerutnya ya teman-teman. Baik teman-teman, seperti inilah penampakan lebih dekatnya ya setelah kita pindahkan ke tempat yang lebih terbuka. Nah, seperti ini banyak sekali rumput gulmanya. Kita akan bersihkan dan kita akan lakukan permuningan ya. Kita akan buang semua daun-daun yang mengkerutnya. Bahkan semua daun kita akan pruning. Mudah-mudahan nanti setelah di pruning ini akan menjadi lebih subur untuk daun-daun mudanya nanti ya teman-teman. Dan sekali lagi saya minta masukannya dari teman-teman yang mungkin pernah mengalami seperti bonsai beringin lokal yang saya alami ini ya. Nah, daunnya yang mengerut dan banyak hama. Namun sebelum saya melakukan pemurningan, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia selalu mengklik video saya,
memberikan support kepada channel saya ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang mungkin baru kali ini hadir di channel saya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan juga di subscribe ya teman-teman. Oke, kita akan langsung dekatkan, kita akan langsung lakukan pemurningan pada calon bonsai beringin lokal ini ya. Oke teman-teman, kita akan bersihkan dulu ini dari gulma, rumput-rumput yang sudah banyak di medianya ya. Kita akan bersihkan, dan intinya dalam konten ini saya ingin berbagi pengalaman dan juga meminta pendapat dari teman-teman yang pernah punya rawatan beringin lokal yang mengalami seperti punya saya ini. Dan mudah-mudahan di konten ini ada ilmu yang bisa di share dari teman-teman senior ataupun teman-teman yang pernah mengalami. Nanti ada ilmu khususnya buat saya dan juga buat teman-teman mungkin yang menonton video ini, melihat di kolom komentar ilmu-ilmu yang dibagikan. Mudah-mudahan nanti ada ilmu yang bermanfaat ya. Jadi intinya kita saling berbagi, saling share ilmu, bertukar ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, khususnya buat saya teman-teman. Jadi saya berharap dari teman-teman yang punya pengalaman, pernah mengalami, silahkan berbagi di konten yang saya share ini ya. Oke, sekarang kita akan lanjut pruning ya teman-teman. Ini teman-teman, jadi di daunnya itu ada apa ya, nggak fokus ya. Nah seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini setelah saya pruning habis semua daunnya, daun yang segar walaupun daun yang terkena hama sudah saya habiskan, saya pruning. Jadi intinya
Mudah-mudahan dalam konten ini nanti ada ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, yang terutama dari teman-teman senior yang nanti memberikan masukan di channel saya, bisa menjadi ilmu buat saya juga buat teman-teman yang lain yang nanti mengklik video ini dan melihat komen-komen atau komentar dari teman-teman yang memberikan ilmu-ilmunya ya. Oke, nah, sekalian saya akan melakukan wiring ya. Jadi ini sudah terlihat perantingannya, lalu akan saya lakukan untuk melakukan gerak dasar perantingannya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin untuk wiring sementara seperti ini dulu ya. Jadi ini masih nunggu pembesaran dari calon-calon percabangannya ya. Jadi belum saya press, tapi nantinya saya akan di press setelah pembesaran cabangnya sudah memenuhi syarat atau sesuai yang saya harapkan ya. Nah, sedikit tips ya yang pernah saya alami dalam membuat ataupun mempruning bonsai dari jenis beringin lokal. Saya pernah dulu tuh setiap melakukan wiring itu selalu mati ranting ya. Ternyata setelah saya teliti dan sering saya lakukan untuk melakukan wiring untuk jenis beringin lokal itu jangan terlalu ketat ya. Jadi seolah-olah harus dilonggarkan, dan cara untuk membuat pelintirannya harus sedikit hati-hati ya, karena sedikit aja terkelupas kulitnya pasti akan mati ranting ya. Sering saya alami begitu saya melakukan wiring, terus saya melakukan pelintir yang terlalu ekstrim pelintirannya, nanti si kambiumnya itu akan sedikit mengelupas ya, lepas dari cabangnya, sehingga nanti akan terjadi pembusukan dan juga mengering ya teman-teman. Mungkin itu yang saya alami ya, Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menginspirasi dan juga nanti ada ilmu yang bisa saya dapatkan dari teman-teman yang sudah mengalami ataupun mempunyai rawatan dari beringin lokal ini. Seperti yang saya tadi katakan, dari daun-daun yang mengkerutnya seperti ini ya, mengkerut seperti ini teman-teman. Jadi di dalamnya ada hama ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan juga menjadi pembelajaran khususnya buat saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.